Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Tapi sebelumnya mari kita memuji Allah dulu, berselawat kepada Rasulullah, karena itu modal kita agar turun rahmatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan, 'allamal Qur'an, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Sahabat pencinta Al-Quran semuanya, pemirsa Nurul Quran TV, pastikan Anda saat ini lagi bahagia. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan belajar Al-Quran bersama. Baik, kemarin tentu sudah mengulang-ulang hafalan surah Al-Falaq, satu warna, yang menjadi tugas ataupun PR pada sahabat pencinta Al-Quran semuanya. Oh ya, saya juga lupa mengingatkan bahwa jangan lupa sebaiknya setiap satu warna, setiap pembelajaran mohon ditulis. Siapkan satu buku tulis di rumah, tulis dengan rapi, dan insya Allah kita akan menjadi oleh-oleh nanti selesai program ini. Kita telah memiliki Al-Quran yang kita tulis dengan tangan kita sendiri. Nah, mohon disiapkan, dan itu menjadi PR secara mandiri. Nah, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan, kita murajaah dulu surat yang warna yang kemarin, yaitu surah Al-Falaq. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya, kita ikuti. Langsung ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. 1, 2. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. 1, 2. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1, 2. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. 1, 2. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. 1, 2. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Semoga semua para pencinta Al-Quran, sahabat semua sudah menghafalnya dan berikut dengan iramanya. Baik, kita lanjutkan dengan surah yang baru, warna yang baru, yakni surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas atau kita kenal dengan Qul huwallahu ahad. Ya, kita dengarkan dulu audio saya Fuaida supaya memberikan kita inspirasi tentang iramanya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke tahsin dulu. Silakan buka Al-Qur'annya, perhatikan ayat per ayatnya. Yang paling ditekankan di sini adalah qalqalah. Qalqalah itu ada 2. Kalau letaknya di tengah-tengah ayat, itu namanya qalqalah sughra ataupun kecil. Kalau letaknya di ujung, itu disebut qalqalah kubra, qalqalah besar. Nah, contohnya mana? Ahad itu di ujung, itu besar. Allahus samad itu di ujung juga qalqalah besar. Nah, ada yang kecil nih di ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Yang lam yalid yang pertama itu qalqalah kecil, qalqalah sughra, dan yang di ujungnya wa lam yulad. Nah, itu yang paling ujung itu qalqalah besar.
Nah, ini semua ayat ini ada qalqalahnya. Hati-hati, perhatikan. Mari kita baca dengan baik, dengan seksama. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Qul huwallahu ahad. 1, 2. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus. Nah, coba sama-sama ulangi sekali lagi. 1, 2. Qul Qul huwallahu ahad. Bagus. Terus Allahus samad. Terus Lam yalid wa lam yulad. mantap. Terus Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ahad. Bukan ahad ya, ahad. Ya, bagus. Baik, sekarang kita hafal. Silakan tutup Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bagus. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang kita ambil ayat ya. Silakan 1, 2, 3 sambung ya. Coba silakan. Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gayanya begini, ada penekanan gaya. Jadi kalau di awal salah, itu sampai ujung iramanya salah. Penekanan di awalnya sangat menentukan. Bismillah. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Qul huwallahu ahad. Naik. Qul huwallahu ahad. Ya, bagus. Silakan Pak Firman. Allahus samad. Ya, ulangi. Allahus samad. Mantap. Pak Rahmat. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah, Masya Allah. Sama-sama kita tutup. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi selalu irama itu cuma 3 ya. Ada nanti yang panjang ayatnya kita tambah dengan yang keempat ya. Yuk belajar Al-Qur'an. Itu rumusnya. Coba. Yuk belajar Al-Qur'an. Yuk kita ulang-ulang. Coba. Yuk kita ulang-ulang. Yuk kita ulang-ulang. Turun sekali lagi. Yuk kita ulang-ulang. Jadi pertama tinggi, sedang, turun. Ya. Baik, kita dengarkan yang terakhir.
dari sebelumnya kita bacakan artinya dulu ya. Nah, sebelum kita dengarkan apa sih artinya? Silakan para pemirsa membacakannya, saya bacakan artinya. Nah, coba sama-sama dari bismillah ya. Bismillah, 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Ya. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya. Baik, sekarang giliran Pak Firman. Apa Pak Firman kira-kira isi kandungan dari surah Al-Ikhlas ini yang bisa kita petik pelajaran? Surat ini menerangkan bahwa hanya Allah lah yang tempat kita meminta segala sesuatu. Yang ada yang pertama dulu, Allah itu Esa. Esa, ya. Terus Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Iya. Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini surat ini mengajarkan tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah. Ini perlu kita tanamkan sama anak-anak kita semuanya. Misalnya ditanya gini, Dek, kalau kamu bilang Tuhannya satu, nanti saya kasih permennya 1. Kalau kamu bilang Tuhannya 2, permennya saya kasih 2. Kalau kamu mau bilang Tuhannya 3, permennya saya kasih 3. Kalau anak-anak kira-kira ngambil yang mana? 3 kan? Itulah bahayanya. Makanya kita harus tanamkan akidah pada anak kita bahwa Allah itu satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini harus benar-benar kita tanam pada anak kita, pastikan itu. Nah, cara menanamnya ya dengan berbagai cara. Salah satu dengan, kalau anak TK itu dengan nyanyi ya, dengan anak-anak ya. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau banyak Tuhan, bukan Tuhan saya. Nah, itu kan. Jadi cara mendidik tauhid ini dengan berbagai metode, boleh dengan nyanyian atau dengan cerita, kisah-kisah dan sebagainya. Yang intinya kita harus pastikan bahwa anak-anak kita semuanya, generasi keluarga kita harus memahami bahwa hanya satu Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan apapun yang terjadi tetap kita pegang sampai akhir hayat kita bahwa hanya Allah yang Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti diulang-ulang lagi surah Al-Ikhlas ini dengan menggunakan audio, dipandu oleh audio Ustazah Fuaida. Terus diulang-ulang, didengar. Yang paling penting ikuti iramanya sampai dapat satu irama maqam lagu yang dilantunkan oleh Ustazah Fuaida. Nanti akan di-share di sini ujung video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Jangan lupa, jangan jemu-jemunya kita terus belajar Al-Quran. Sampai jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.